Halo guys, balik lagi di cerita film. Di awal film, kita diperlihatkan bahwa ada seorang pria sedang menyeret wanita. Rupanya, pria tersebut adalah seorang kakek-kakek. Lalu, scene berpindah ke tiga orang perampok yang sedang membobol rumah. Mereka merampok rumah besar yang penghuninya sedang tidak ada di rumah. Kemudian, mereka mulai merampok serta merusak beberapa barang yang ada di rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, mereka langsung pergi dari sana. Tiga perampok tersebut bernama Manny, Alex, dan wanita bernama Rocky. Manny dan Rocky adalah sepasang kekasih, tetapi Alex diam-diam menyukai Rocky. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Alex adalah anak dari seorang polisi yang juga merupakan pemilik perusahaan alat keamanan rumah. Manny pun kemudian menemui seorang informan untuk meminta informasi tentang rumah yang akan ia rampok lagi. Sang informan pun memberitahu informasi tersebut. Kemudian, Manny memberitahu Alex dan Rocky rumah mana yang akan ia rampok. Manny mengatakan bahwa rumah tersebut setidaknya memiliki paling sedikit $300.000. Di sana, Alex tidak setuju karena pencurian di atas $10.000 adalah pencurian yang besar dan memiliki hukuman penjara 10 tahun. Namun, Rocky dan Manny membujuk Alex untuk ikut dan meyakinkan Alex bahwa mereka tidak akan tertangkap. Jengah dengan bujukan mereka berdua, Alex pun pergi meninggalkan Rocky dan Manny. Di rumah, Alex mendapat pesan dari Rocky bahwa ia harus membawa adiknya pergi dari kota itu. Alex pun langsung mencari tahu informasi tentang rumah tersebut, yang ternyata milik dari seorang veteran perang. Diinformasikan bahwa veteran itu mendapat uang ratusan ribu dolar dari uang damai. Entah damai apa. Di rumah, Rocky tinggal bersama adiknya dan juga ibunya. Adiknya memberitahu Rocky bahwa ia ingin menjadi seorang peselancar. Namun, Rocky menjelaskan bahwa di kota Michigan tidak ada pantai. Setelah berbincang dengan adiknya, ia mendapat pesan dari Alex bahwa ia setuju untuk ikut. Mereka bertiga pun langsung menuju rumah tersebut untuk diawasi. Setelah diawasi beberapa saat, Manny mengatakan bahwa di sekitar rumah tersebut tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Namun tiba-tiba, ya, ada seekor anjing datang menggonggong di mobil mereka. Itu najis mukola tuh di kacanya. Ternyata anjing itu punya sang pemilik rumah yang akan ia rampok. Ternyata kakek itu buta saat bertugas di Timur Tengah. Mengetahui hal itu, Manny memutuskan akan merampok kakek di malam itu juga. Pada malam harinya, ia sudah sampai di depan rumah tersebut. Mereka berencana untuk mengurus anjingnya terlebih dahulu. Anjing tersebut mereka kasih obat tidur untuk tidak mengganggu jalan aksi mereka. Setelah mengurus anjingnya, mereka mencoba masuk lewat pintu samping. Ternyata pintu tersebut tidak bisa dibuka, bahkan pintu basement pun digembok juga. Melihat ada jendela kecil, Rocky pun masuk ke dalam rumah untuk mematikan sistem alarm yang ada di sana. Setelah mematikan alarm, kemudian Rocky menyuruh mereka masuk. Namun mereka harus melepaskan sepatunya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan suara yang dapat membangunkan si kakek. Mereka langsung mencari di mana uang itu berada. Kemudian Manny langsung naik ke lantai 2. Ia menuju kamar si kakek. Manny langsung membuat asap agar kakek tersebut pingsan. Tetapi kakek itu tiba-tiba bangun untuk mematikan TV-nya. Hingga akhirnya Manny berhasil mengasapi kamar si kakek. Setelah mengasapi ruangan kakek, di sana ternyata ada satu pintu yang digembok dengan keras. Akhirnya Manny pun menggunakan pistolnya untuk membuka pintu tersebut. Mengetahui Manny menggunakan pistol, Alex langsung pergi dari sana. Ia tidak ingin perampokan menggunakan senjata api. Mengira sudah pingsan, ternyata dugaan mereka salah. Si kakek langsung berada di sana ketika mendengar suara tembakan. Manny langsung mengancam si kakek tersebut. Si kakek yang diancam seperti itu perlahan langsung mendekati Manny. Dan akhirnya berhasil memojokkan Manny. Ia bertanya kepada Manny, ada berapa orang yang ada di sana? Manny mengaku hanya ia sendirian.
Tanpa basa-basi, sang kakek langsung menembakkan pistol milik Mani ke lehernya Mani. Mani pun tewas seketika. Melihat pacarnya meninggal, Rocky langsung bersembunyi di ruangan baju. Alex yang mendengar suara tembakan pun kemudian kembali masuk ke rumah kakek untuk menyelamatkan Rocky. Alex pun akhirnya terjebak di rumah tersebut juga, karena kakek langsung menutup semua pintu yang ada. Saat di dalam lemari, Rocky tidak sengaja melihat kakek membuka berangkas tersembunyi. Rocky pun berhasil mengetahui kode berangkas tersebut. Tanpa waktu lama, ia langsung membuka berangkas itu dan mengambil seluruh uang yang ada di sana. Saat ingin kabur, ternyata si kakek keluar dan akan mengurus mayat dari Mani. Karena mendengar derit kayu, sang kakek langsung mengarahkan pistol ke mereka berdua. Dan tiba-tiba... Saat kakek sedang memindahkan mayat Mani, Alex dan Rocky pun kabur ke bawah basement. Setelah mengurus Mani, si kakek mencium bau dari sepatu milik Mani. Saat akan memindahkannya, ternyata di sana ada 2 pasang sepatu, yang artinya Mani tidak sendirian. Terkejut akan hal itu, kakek langsung membuka berangkas miliknya. Betapa kagetnya bahwa uang yang ia miliki sudah hilang. Saat mencari jalan keluar di basement, Rocky dikejutkan oleh wanita yang disekap oleh sang kakek. Wanita tersebut diikat oleh kakek dan sudah diberi lonceng. Akhirnya, kakek tahu bahwa mereka berdua ada di basement. Wanita tersebut ternyata pembunuh anak si kakek. Inilah dari mana ia mendapatkan uang damai. Alex dan Rocky pun langsung membantu sang wanita keluar. Saat ingin membuka pintu keluar, tiba-tiba sang kakek pun langsung menembaki mereka semua. Peluru tersebut berhasil mengenai sang wanita Sandra, dan wanita itu pun seketika tewas. Sang kakek yang mengetahui bahwa sang wanita tewas, ia histeris, yang ternyata kita ketahui bahwa sang Sandra itu mengandung bayi milik si kakek. Sang kakek pun semakin marah dan berusaha membunuh Alex dan Rocky. Mereka berdua langsung mencoba kabur dari sana. Sang kakek pun mematikan listrik di basement ini. Mereka berdua kalah mekanik oleh si kakek di dalam kegelapan karena kakek sudah mengetahui semua seluk-beluk basement ini. Alex pun tertangkap oleh kakek. Sang kakek langsung menembakkan pistol yang ada di tangannya. Dan beruntungnya pula pelurunya habis. Mereka berdua langsung kabur dari sana dan menemukan tangga untuk keluar. Sampai di atas, ternyata anjing milik si kakek sudah bangun dan berada di depan mereka. Anjing tersebut langsung mengejar mereka berdua. Mereka berdua pun langsung lari ke sebuah kamar. Ternyata kamar tersebut sudah dipasangi besi. Hingga akhirnya mereka terjebak di sana. Sang kakek kembali ke kamarnya untuk mengambil pistol yang ada di bawah kasurnya. Dan kembali untuk memburu mereka berdua. Alex menyuruh Rocky untuk kabur lewat sebuah ventilasi udara yang ada di kamar tersebut. Akhirnya, mau tidak mau Rocky kabur lewat ventilasi. Dan Alex pun terdorong oleh si anjing keluar jendela. Hingga Alex pun tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya anjing tersebut ikut masuk ke dalam ventilasi untuk mengejar Rocky. Alex yang baru bangun langsung ditembak oleh si kakek. Ternyata tembakan si kakek hanya mengenai kaca dan Alex pun kembali terjebak di rumah kakek. Alex pun tertangkap di tempat pencucian baju. Sang kakek akhirnya langsung mengajar Alex dan berusaha untuk membunuhnya. Alex pun melawan kakek. Saat Alex sudah tidak berdaya, si kakek langsung mengambil gunting rumput dan langsung menusukkannya. Singkatnya, saat Rocky sudah hampir keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba kakek menangkapnya dan menghajarnya sampai pingsan.
Saat sadar, ternyata Rocky sudah terikat. Sang kakek menjelaskan bahwa ia sangat sakit hati terhadap sang Sandra. Dan ternyata ia adalah gadis kaya yang seharusnya dipenjara karena sudah membunuh anaknya kakek. Akhirnya ia Sandra untuk mengandung anaknya si kakek sebagai ganti rugi. Namun karena Sandra tersebut sudah tewas, ia mengganti Rocky sebagai penggantinya Sandra. Rocky dijadikan alat untuk mengandung bayinya si kakek. Di sisi lain, ternyata Alex masih hidup. Karena saat ingin ditusuk gunting rumput, ia berhasil berlindung di balik tubuhnya Manny. Ia langsung menyelamatkan Rocky yang hampir saja dijadikan penampungan bayi oleh kakek. Mereka pun langsung mengurung kakek dan membawa semua pergi uang tadi. Saat sudah sampai di pintu keluar, tiba-tiba si kakek ternyata bisa keluar dan menembak si Alex. Rocky pun langsung kabur dari rumah itu, namun dikejar oleh si anjing. Hingga ia berlindung di mobil, tetapi anjing tersebut tetap saja mencoba menangkapnya. Saat di dalam mobil ternyata tas yang berisi uang ada di luar. Ia pun mencari cara untuk menjebak si anjing. Pada akhirnya anjing tersebut dapat dijebak. Saat keluar dari mobil, ternyata kakek sudah ada di belakangnya dan menyeretnya kembali ke dalam rumah. Hingga akhirnya saat di dalam rumah, Rocky melihat alarm di tangannya Alex. Rocky langsung mengambil alat tersebut dan memencet tombol darurat agar alarm dapat berbunyi. Sang kakek yang tidak fokus karena berisik, langsung dihajar oleh Rocky. Hingga ia akhirnya jatuh ke bawah. Dan Rocky pun kabur sebelum polisi datang. Saat berada di toko donat dengan sang adik, Rocky melihat berita tentang si kakek. Berita tersebut menyebutkan bahwa 2 perampok berhasil dibunuh oleh kakek. Dan juga tidak ada barang yang dicurinya. Ya, si kakek menjaga kerahasiaannya yang sudah menculik Sandra dan merelakan uangnya pergi. Dan film pun selesai.